subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita beramal soleh, ya, melakukan berbagai ketaatan yang bisa mendatangkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang penuh berkah ini kita sama-sama berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Mudah-mudahan pada setiap hari kita memohon, ya, ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, dan juga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini masih sama, ya, masih melanjutkan tafsir Al-Hasyr kemarin, supaya dihatamkanlah, ya, setopik. Kita langsung saja pada pembahasan tentang tadabbur Quran surah Al-Hasyr. Nah, di sini sudah ada, ya, kemarin bahwa ada istilah fai, ada istilah ghanimah, ya. Kalau fai itu adalah harta yang diperoleh dari orang kafir yang tanpa adanya peperangan. Kalau ghanimah itu harta rampasan dari orang kafir yang terjadi dulu peperangan. Nah, di sini peruntukannya berbeda, ya, antara ghanimah dengan fai. Sudah kita bahas hari kemarin. Untuk selanjutnya, untuk hari ini kita pun akan sama-sama mentadaburi ayat selanjutnya, ya, yaitu nah, setelah ayat ini, ya, ayat 8. Nah, ini ayat 8 melanjutkan bahwa lil fuqara, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bahwa harta fai, ya, harta fai juga yang Allah berikan kepada Rasulullah itu diberikan kepada siapa saja, lil fuqara il muhajirin, untuk orang-orang muhajirin yang miskin, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka diusir, ya, dari kampung halaman mereka, wa amwalihim, dan harta mereka. Tujuannya untuk apa? Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana, bahwa mereka rela, ya, terusir dari kota Mekah, meninggalkan harta, rumah, bahkan meninggalkan keluarga, ya. Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana, bahwa mereka itu ingin mencari karunia Allah, waridwana, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun, bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Nah, di sini bahwa tadi, ya, harta fai itu selain kepada yang sudah disebutkan kemarin, ya, lillahi wa lirrasul walizil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Nah, di sini juga lil fuqara il muhajirin. Nah, ternyata harta fai yang harus disalurkan kepada orang miskin itu ternyata memang yang miskin itu kebanyakannya adalah para muhajirin, mereka yang hijrah, ya. Bahwa padahal gitu, ya, yang ikut perangnya mah kaum Ansor, gitu, ya, yang memerangi Bani Nadir itu kaum Ansor. Tetapi Rasulullah di sini memberikan jatah harta fai itu, orang Ansor itu hanya memberikan kepada 2 orang. Jadi kalau diistilahkan ari yang ikut memerangi orang Ansor, ari yang dapat harta fainya orang muhajirin, karena memang orang muhajirin banyak yang miskin. Dari kalangan Ansor hanya 2 orang saja yang kebagian, yaitu Abu Dujana dan Sahal bin Hunayf. Nah, di sini, ya, maka tadi, ya, secara umum yang diberikannya itu adalah orang-orang muhajir. Kenapa gitu, ya? Kenapa orang-orang muhajir patut diberikan harta fai? Maka di sini Allah menjawab, ya, karena maklum misalnya orang yang berperang siapa, yang dapat bonus siapa misalnya. Nah, sehingga di sini dijelaskan bahwa harta fai yang Allah berikan kepada Rasulullah itu diberikan kepada orang muhajir yang miskin,
karena mereka itu kan dipaksa ya untuk keluar, meninggalkan harta, meninggalkan rumah. Seperti Abdurrahman bin Auf di Mekah itu adalah orang yang kaya raya, tetapi ketika menjadi muhajir langsung ya menjadi orang yang miskin ya. Nah di sini kan ayat ini turun pada tahun keempat Hijriah ya. Jadi orang-orang muhajirin yang dari Mekah hijrah ke Madinah itu, mereka itu udah 4 tahun ya hijrah, tetapi mereka masih pada miskin ya, padahal dulunya mereka adalah orang yang kaya raya di Mekah, misalnya punya harta, punya rumah, tetapi terusir, nah sehingga berhak untuk diperhatikan oleh Rasulullah. Dan Allah mengingatkan pada ayat ini bahwa kaum muhajirin itu sudah terpisah ya dari harta mereka, terpisah dari negeri mereka. Dalam rangka apa? Mereka meninggalkan seluruh ya, bayangkan saja sedang betahnya ya, kemudian karena masuk Islam kemudian diganggu, bahkan ada yang akan dibunuh, disakiti, sehingga mereka terusir ya dari negerinya sendiri, meninggalkan harta, meninggalkan berbagai hal ya di negerinya. Semua itu adalah ya bataguna fadla minallahi wa ridwana. Mereka itu mencari karunia dari Allah ya di dunia dan mencari ridha Allah di akhirat. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah mentazkiyah ya umat orang-orang muhajirin, bahwa Allah memberikan rekomendasi kepada muhajirin itu bukan hanya sebatas zahir saja gitu. Bahkan dalam ayat ini Allah juga memuji ya, memuji mereka bahwa ini nih orang-orang yang ikhlas, mereka adalah kaum ya yang sudah direkomendasi niat baiknya oleh Allah. Nah kalau kita gimana gitu ya, bahwa kita belum tentu ikhlas gitu ya segala amal perbuatan kita. Nah tetapi kalau orang-orang muhajirin oleh Allah sudah ditazkiyah ya, bahwa mereka itu layak dibantu, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas meninggalkan segalanya untuk Allah. Nah di sini bahwa wa yansurunallah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Jadi mereka itu ya orang-orang yang menolong Allah, menolong Rasulullah, berjihad di jalan Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang benar. Nah ini ya orang-orang yang mendapatkan fai. Kemudian Allah juga memuji kaum Ansor. Jadi di Islam itu hanya ada 3 golongan ya. Kalau tidak masuk muhajirin, kemudian kaum Ansor, dan kita mudah-mudahan termasuk golongan ketiga ya. Waladina, Allah juga memuji kaum Ansor bahwa waladina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang-orang yang menempati kota ya telah beriman, yaitu kaum Ansor, yuhibbuna, bahwa di sini mereka itu mencintai ya, yuhibbuna man hajara ilahi, mencintai orang yang berhijrah. Jadi orang Ansor itu adalah orang yang mencintai kaum muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka itu tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada muhajir. Jadi walaupun Rasulullah memberikan harta fai, mereka nggak ngiri gitu ya, beda dengan sekarang ya. Jadi bahwa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, bahwa mereka itu kaum Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin gitu ya, nggak sirik, nggak hasud gitu, tapi malah senang. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajir daripada diri mereka sendiri gitu ya. Wa may yuqassuha nafsi fa ulaika humul muflihun, siapa yang dipelihara dari kekikiran itulah orang yang beruntung. Nah jadi makna iman ya, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, ada 3 pendapat ya dari para ulama kenapa wal imana ya dibaca mansub. Yang pertama adalah asal katanya itu pendapat ijtihad pertama, walladzina tabawwa'ud dara wa tabawwa'ul iman. Jadi ada kata tabawwa'u, yaitu orang-orang yang menempati kota Madinah dan menempati keimanan. Pendapat kedua adalah asal kalimatnya ada kalimat yang tersembunyi, walladzina tabawwa'ud dara wa akhlasul iman. Jadi ada kata akhlasu, orang yang menempati kota Madinah dan mengikhlaskan keimanan. Kemudian yang ketiga adalah ini ya, wa. Nah di sini makna huruf wa di sini adalah waw ma'iyah, yaitu maknanya adalah walladzina tabawwa'ud dara wal iman, orang yang tinggal di kota Madinah dalam kondisi beriman sebelum kaum muhajirin datang. Dan ini ya diantaranya yang dipilih
wa di sana itu adalah waw ma'iyah. Kenapa dibaca wal imana ya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana, karena ini dianggap waw ma'iyah ya, yang artinya itu diartikannya itu tadi ya, kalau waw ma'iyah jadi orang-orang yang tinggal di kota Madinah dalam kondisi, dalam keadaan beriman. Nah ini ya. Kemudian Allah memuji kaum Ansor ya, bahwa kaum Ansor itu sifatnya yuhibbun, mereka itu mencintai, man hajar ilahim, orang yang berhijrah ya, mereka mencintai orang muhajirin, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka itu kaum Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin. Jadi mereka sama sekali tidak berat ya terhadap keputusan Allah bahwa harta fai itu untuk orang muhajirin ya, padahal dalam masalah harta banyak yang memiliki sifat tamak itu, walau aslinya adalah orang solih, biasanya pengen gitu ya. Nah biasanya mengapa misalnya diberikan harta fai itu sedangkan kita nggak diberi gitu ya. Biasanya seperti itu. Kita saja misalnya ketika sama-sama berjuang, kemudian yang satu dikasih bonus, yang kita enggak, kadang dalam hati kita misalnya ada apa gitu, tetapi para ada kecemburuan atau ada bahkan hasud misalnya, tetapi kaum Ansor itu tidak seperti itu, bahwa kaum Ansor itu mereka tidak diberi harta fai sedikit pun oleh Nabi, namun Allah ya menyampaikan bahwa wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, bahwa mereka itu tidak menaruh keberatan gitu ya terhadap apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Bahkan lebih dari itu, Allah juga mensifati mereka dengan bukan hanya ridho ya terhadap apa yang Allah kasihkan ya, mereka yang berperang tetapi nggak kebagian, malah yang kebagian orang muhajir, mereka sama sekali bersih hatinya ya, tidak itu gitu ya, menerima dengan sangat lapang. Bahkan lebih dari itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka itu mengutamakan orang muhajirin walau kana bihim khasasah, padahal mereka sendiri khasasah gitu ya, mereka sendiri dalam keadaan yang itu ya butuh gitu ya, keadaan yang sempit gitu. Wa may yuqashuham nafsi faulaikaumul muflihun. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang Ansor, orang yang bersih hatinya, mereka tetap senang ya dengan orang muhajir, walaupun orang muhajirin diberikan harta ya, di mana kaum Ansor nggak diberi. Bahkan dalam kondisi sulit pun mereka mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Nah ini kaum Ansor ya, bahwa di zaman dulu ada yang datang kepada seorang alim ya, yang berasal dari negeri Syam. Ia bertanya kepada alim tersebut, apakah sih zuhud itu? Kemudian orang alim itu menjawab, zuhud itu adalah jika kita mendapatkan makanan kita bersyukur, dan jika tidak mendapatkan makanan kita bersabar. Kemudian orang yang datang tadi menimpali ya, oh juhud itu seperti itu ya menurut kalian. Menurut kami juhud itu adalah berbeda dengan pendapat kalian. Menurut kami juhud itu adalah ketika kita mendapatkan makanan kita tetap bersyukur kepada Allah, dan ketika mendapatkan makanan tetap mengutamakan orang lain. Nah, jadi mereka konsep juhudnya itu adalah ketika tidak mendapatkan makanan bersyukur sama Allah, dan ketika dapat rezeki mengutamakan orang lain. Nah, ini ada setingkat lebih. Kalau tadi ketika dapat makanan syukur, ketika tidak dapat makanan bersabar. Tetapi ini konsep juhud menurut mereka ketika tidak mendapatkan makanan mereka tetap bersyukur, tapi kalau mendapatkan makanan mengutamakan orang lain. Nah inilah kaum Ansor yang dalam kondisi sulit pun mereka tetap mengutamakan orang lain gitu ya. Jadi bisa dilihat contohnya bahwa dalam ini ada dua kisah yang terkenal ya. Yang pertama, bagaimana orang Ansor yang mengutamakan orang lain ya. Ini sangat harus kita mengutamakan orang lain ya, misalnya ini harus kita tiru ya, kisah inspiratif dari Sa'ad bin Robi dengan Abdurrahman bin Auf, di mana Sa'ad itu berkata kepada Abdurrahman bin Auf, ini min aksaril ansor malan, aku itu orang yang
paling banyak harta ya, di orang yang paling kaya. Jadi ini min aksaril ansor malan, aku itu orang yang paling kaya ya di antara kaum ansor. Kata Sa'ad, silahkan ambil setengah hartaku. Jadi rela ya membagi, silahkan ambil setengah hartaku, dan aku pun punya istri lebih dari satu, silahkan ambil satu ya. Kalau yang kamu inginkan aku akan ceraikan setelah habis iddah, maka silahkan kalian nikah gitu ya. Nah jadi sampai Sa'ad itu bukan hanya harta yang diberikan, tetapi istri juga diberikan gitu ya. Nah kemudian kan tadinya Abdurrahman bin Auf itu adalah saudagar kaya raya di Mekah ya, tetapi karena berhijrah beliau menjadi miskin yang mendadak gitu ya, tidak punya harta apapun. Nah akan tetapi tawaran dari Sa'ad tadi oleh Abdurrahman bin Auf tidak di itu ya, malah beliau nanya, gini aja tunjukkan lokasi pasarnya sebelah mana. Beliau ingin berbisnis ya, beliau ingin berdagang karena memang sudah terbiasa di Mekah juga berdagang. Nah di sini mungkin ada nggak sih ya di zaman sekarang misalnya kayak Sa'ad ya, menawarkan sebagian harta, bahkan setengah dari aset hartanya, bahkan istrinya pun rela dia berikan gitu ya. Nah di sini sangat contoh perilaku yang sangat saking mereka itu mendahulukan orang lain gitu ya. Nah kemudian kisah yang kedua, kalau tadi kisah yang pertama orang kaya raya, kalau ini kisah yang kedua adalah kisahnya Abu Thalhah. Jadi kisah Abu Thalhah itu bahwa ketika ada orang yang datang ya kepada Nabi, kemudian mengadukan kesulitannya ya. Jadi ada yang curhat ke Nabi, kemudian sedang karena rapat ya secara perekonomian. Ofa ini susu. Kemudian menanyakan kepada istrinya, Rasulullah ya, ada makanan enggak? Ada makanan enggak? Kata istri Rasul, waladzi nafsi Muhammad biyadi ma indana illa ma'an. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kita tidak punya apa-apa kecuali hanya punya air saja, kata istri-istri Nabi semuanya ya. Kemudian ketika itu memang Nabi sedang tidak punya makanan ya, beliau tidak bisa menjamu, sehingga Nabi menawarkan kepada para sahabat ya, Nabi menawarkan kepada para sahabat, man yudhifu hadzal lailah yarhamuhumullah. Siapa yang bisa menjamu orang ini gitu ya. May yudhifu hadzal lailah yarhamuhumullah. Siapa yang bisa menjamu orang ini di malam ini, pasti Allah akan merahmatinya. Kemudian Abu Thalhah menerima tawaran itu ya, padahal Abu Thalhah ya maksudnya beliau nih luar biasa sekali. Abu Thalhah menawarkan ya, saya yang akan menjamu ya tamu itu malam ini, padahal dia nggak tahu apakah ada makanan atau enggak di rumahnya teh. Kemudian sesampainya di rumah, Abu Thalhah bertanya kepada istrinya, ada makanan enggak? Namun ternyata hanya ada makanan untuk anak-anak saja, makanan untuk dia dan istrinya nggak ada gitu ya. Kemudian Abu Thalhah memerintahkan anaknya bermain ya supaya mereka tertidur, nggak makan ya, diajak main supaya tidur, karena si makanan itu hanya akan diperuntukkan untuk tamu. Kemudian anak-anaknya diajak ngobrol sama istri Abu Thalhah dan tidur. Kemudian makanan yang tersedia tadi hanya cukup untuk satu orang dewasa gitu ya, jadi hanya cukup untuk satu orangan gitu. Kemudian Abu Thalhah menyuruh istrinya ya pura-pura memperbaiki penerangan ya, jadi dipastikan dimatikan ya supaya gelap. Dan sang istri pun diperintahkan nggak protes ya, alhamdulillah ya, diperintah apa-apa istrinya pun nggak protes gitu ya. Kalau kita makan misalnya nggak bilang-bilang ada tamu apa-apa, nah ini mah nggak ngomel sama sekali, bahwa istrinya pura-pura memperbaiki lilin ya, kemudian dimatikan karena supaya tamu itu nggak tahu makanan itu hanya untuk dia gitu ya. Nah itulah akhirnya makanan tersebut hanya dihidangkan kepada tamu dalam kondisi gelap, sedangkan tuan rumahnya memegang ya piring dalam keadaan seolah-olah makan gitu ya. Nah disinilah bahwa tetap kaum Ansor itu ya, di sini contohnya dari Abu Thalhah mengutamakan orang lain, sehingga di pagi harinya mereka hanya diam ya, tidak bicara sedikit pun. Mereka ikhlas dan misalnya ini, dan inilah contoh perilaku Abu Thalhah yang harus kita tiru gitu ya, bahwa ajiballah ya, Allah takjub ya dengan perbuatan kalian tadi malam terhadap tamu kalian ya. Ini dalam makanya nah di surah tadi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, ini yang dimaksudkan ayat dari
wa yu'thiruna, mereka itu mengutamakan ala anfusihim, dari mengutamakan orang lain dari diri mereka sendiri, walau kana bihim khososah, walaupun mereka itu hos-hosan kalau kata Sundami, dalam keadaan susah tetapi tetap ingin menjamu orang lain. Nah ini ya, ajiballah min san'ikum ma yudaifkum al-lailah, ya, bahwa Allah takjub ya terhadap perbuatan Abu Tolhah dan istrinya. Inilah yang disematkan oleh Allah ya, bahwa keadaan mereka itu orang Ansor adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososah, mereka mengutamakan orang Muhajirin dari diri mereka sendiri sekalipun mereka orang-orang Ansor itu dalam keadaan susah. Nah ini ya, seperti itu juga ada ketika peperangan ya, misalnya ada yang sedang sakaratul maut, kemudian sahabat ada yang membawakan minum, maka ketika minuman sudah didekatkan ya, tinggal diminum, terdengar suara sahabat lain yang minta air, maka sahabat yang hampir meninggal itu memberikan isyarat ke sana saja, kemudian air dibawakan kepada sahabat yang lain, dan terdengar suara lagi ada yang minta air, kemudian diisyaratkan ke sana gitu ya, ke temannya lagi, yang seluruhnya meninggal tanpa ada yang minum satupun gitu ya. Nah inilah yang dimaksud dengan isar, mendahulukan saudara ya di saat-saat genting. Nah inilah persahabatan itu baru teruji ketika di saat ada kesulitan. Nah subhanallah ya, mudah-mudahan kita bisa meniru perilaku-perilaku para kaum Ansor ya, yang yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososah, mengutamakan orang lain walaupun diri kita susah, misalnya memberikan pertolongan dulu kepada orang lain, sebagaimana peristiwa-peristiwa tadi ya yang dicontohkan oleh kaum Ansor. Wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun, barang siapa yang dijaga dari kekikiran, maka inilah orang yang beruntung. Yuqa ya, yuqa itu berasal dari kata wiqa ya, penjagaan atau perlindungan. Kenapa tentang pelit ini istilahnya dengan wiqayah ya, karena memang sifat pelit itu setiap saat bisa menjangkiti ya. Misalnya hari ini seorang tidak pelit tapi pekan depannya pelit ya, oleh karena itu memang harus senantiasa menjaga diri dari sifat pelit ini. Kapan saja sifat pelit ini muncul ya harus dilawan gitu ya. Barangkali dalam kondisi lapang kita tidak pelit, tapi misalnya ke dalam kondisi sempit kita pelit. Nah jadi memang penting untuk mengatur hati ya, supaya kita tidak terjatuh pada sifat pelit gitu ya. Nah, ini harus waspada ya, barang siapa yang bisa terjaga dirinya dari sifat pelit, maka akan menjadi orang yang beruntung. Nah kemudian di ayat ke-10-nya bahwa walladzina ja'u min ba'dihim. Nah ini mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini ya, karena dalam Islam itu hanya ada 3 golongan saja. Kalau tidak kaum Muhajirin, orang yang hijrah, kaum Ansor, orang-orang Madinah yang menolong ya para Muhajirin, dan yang ketiga ini, kelompok ini walladzina ja'u, dan mereka orang-orang yang datang min ba'dihim, setelah Muhajirin dan Ansor, yaquluna, nah mereka berdoa, Rabbana ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, wali ikhwanina, ampunilah saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, mereka yang telah beriman lebih dulu dari kami, wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami, walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Nah, Rabbana ya Tuhan kami, innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau maha penyantun, engkau maha penyayang gitu ya. Bahwa nah ini di ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang orang muhajir, Allah memuji ya kepada orang muhajirin, Allah memuji kepada kaum Ansor, dan Allah memuji mereka ya. Dan yang kelompok ketiga ini adalah orang yang datang setelah mereka. Nah jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya di antara kaum mukminin yang baik ya, di antaranya adalah mendoakan Muhajirin dan Ansor. Ini kan dalil tentang mendoakan orang Muhajir dan Ansor ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jadi supaya kita mendoakan ya para Muhajirin, para Ansor gitu ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk jenis ketiga ya, bahwa ketika kita mendoakan Muhajirin, Ansor, mengingat jasa ya para Muhajirin, para Ansor yang luar biasa, di mana Islam tegak itu dengan perjuangan mereka, dan mereka itu adalah murid-murid yang belajar langsung dari Rasulullah ya, bagaimana perjuangan mereka, jihad mereka, infak mereka ya, bahwa nah orang-orang yang menikmati hasil jerih payah mereka itu, kita ya sebagai
orang-orang setelahnya mendoakan supaya mereka diampuni, kemudian jangan sampai ada dengki ya. Oleh karena itu ayat ini dijadikan dalil bahwasanya seorang mukmin yang baik adalah yang mencintai para sahabat, yang mendoakan mereka. Ya, dalam riwayat di sini Ibnu Umar menceritakan bahwa annahu sami'a, bahwasanya Ibnu Umar mendengar rojulan, ada seorang laki-laki, wahwa yatanawalu ba'dul muhajirin. Jadi ada orang yang mereka itu seorang laki-laki mencela ya sebagian kaum muhajirin, maka dia membacakan firman-Nya, lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Summa qala haula il muhajirun. Nah, jadi dia bahwa laki-laki tadi ya kan mencela, ada seorang yang mencela sebagian yang lain ya, mencela kaum muhajirin, maka beliau ya Ibnu Umar membacakan firman Allah bahwa lil fuqara, jadi jangan sampai mencela orang muhajirin. Kemudian berkata lagi, mereka adalah kaum muhajirin, apakah kamu termasuk golongan mereka enggak? Lelaki itu menjawab bukan. Kemudian Ibnu Umar membacakan lagi ayat berikutnya, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Kemudian Ibnu Umar bertanya ya bahwa di sini apakah kamu termasuk golongan yang kedua ya? Kalau kamu tidak termasuk muhajir, apakah kamu termasuk golongan yang kedua? Kemudian laki-laki itu menjawab bukan. Kemudian Ibnu Umar membacakan kembali ayat berikut ini, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian Ibnu Umar bertanya, apakah kamu termasuk dari golongan mereka, golongan yang ketiga? Laki-laki itu menjawab, aku berharap aku masuk di antara golongan mereka. Kemudian Ibnu Umar berkata, tidak akan termasuk menjadi golongan ketiga bagi yang mencela mereka, yaitu mencela golongan pertama dan kedua. Tidak termasuk golongan yang ketiga ketika mencela golongan muhajirin dan ansor. Jadi intinya umat mukmin itu hanya ada 3 golongan ya. Masuk muhajirin kita nggak mungkin ya, karena itu udah berlaku lu, kaum ansor dan kaum yang datang setelahnya sampai hari kiamat. Dan diantara ciri orang yang beriman itu adalah mendoakan kaum muhajirin, mendoakan kaum ansor. Dan ayat ini adalah bantahan ya bagi orang-orang Syiah, kan mereka senangnya mencela para sahabat ya, misalnya bahwa padahal Aisyah menyampaikan bahwa mereka diperintah ayastagfiru, untuk memohonkan ampun, li ashabin nabi, untuk sahabat nabi, fasabbuhum, tetapi mereka malah mencela para sahabat. Nah, di sini Asy-Sya'bi ya menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani dalam hal ini lebih baik dari Syiah ya, misalnya bahwa ketika orang Yahudi ditanya siapa manusia terbaik, maka orang-orang Yahudi akan menjawab bahwa manusia terbaik adalah sahabatnya Nabi Musa. Dan orang yang Nasrani ketika ditanya siapa manusia terbaik, mereka akan mengatakan bahwa manusia terbaik adalah sahabatnya Nabi Isa. Akan tetapi ketika orang Syiah ditanya siapa manusia terburuk, mereka akan mengatakan bahwa manusia terburuk adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena mereka yang sering mencaci maki ya, karena mereka itu kan ada 12 imam yang diyakini ya, dari mulai Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain ya, kemudian Ali bin Hasan, Muhammad bin Ali bin Husain ya, Al-Baqir, As-Shadiq, Al-Kazim, Ar-Ridha, Al-Jawad, Al-Hadi. Nah, ini jadi mereka meyakini bahwa imam yang pertama adalah Ali. Jadi ketika Rasulullah wafat itu, ketika para sahabat malah mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin, orang-orang Syiah menganggap bahwa para sahabat itu sudah murtad, karena mereka menginginkan yang diangkat setelah Nabi itu adalah langsung kepada Ali, tetapi para sahabat malah mengangkat Abu Bakar, sehingga mereka menganggap para sahabat sudah murtad ya, bahwa diantara mereka memang seperti itu ya. Jadi sehingga ada apalagi Syiah Rafidhah ya, bahwa mereka itu mengkafirkan para sahabat, mencaci maki gitu ya. Kemudian ada perayaan ya, mereka ada perayaan merayakan kematian para sahabat, misalnya
hari raya kematian Umar dan lain sebagainya ya, nauzubillah min zalik. Nah, di sini bahwa ayat ini menjadikan konsekuensi ya untuk kita ya, untuk ketika kita harus saling mendoakan ya. Waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kita mendoakan orang muhajir, kita doakan orang ansor, bahwa kita sebagai sesama muslim harus saling mendoakan, saling memberikan dukungan gitu ya, bahwa tidak ada yang sempurna ya, bahwa punya kekurangan, sehingga meminta sama Allah untuk wala taj'al fi qulubina ghillan, tidak hasud kepada seorang mukmin yang lain gitu ya, tidak dengki kepada muslim lainnya, tidak hasud ya, karena memang perkara hasud ini yang berat ya, bahwa jangan sampai ada dengki di antara hati kita ya kepada orang-orang mukmin. Nah, karena sebagai seorang mukmin itu harus saling mendoakan, bukan saling hasud, bukan saling dengki gitu ya. Nah, para ulama tafsir membahas ayat ini, menyebutkan tentang kisah seorang sahabat Nabi ya yang divonis dia masuk surga. Langsung saja ya ke sininya, bahwa jadi kata Nabi itu gini ya, Rasulullah bersabda ya kepada para sahabat, nih dengarkan, sebentar lagi akan ada datang seorang laki-laki penghuni surga. Kemudian nah, ketika Nabi menyebut sebenarnya ada laki-laki ya dari golongan kaum Ansor, datang dengan jenggotnya yang basah ya, bekas wudunya, dan tangan kirinya menenteng kedua sendalnya. Kemudian esok harinya Rasulullah tetap mengucapkan seperti itu, pokoknya akan ada datang seorang laki-laki penghuni surga. Kemudian laki-laki itu datang lagi gitu ya. Nah, kemudian di hari ketiga sama ya, Nabi mengucapkan yang sama, bakal datang seorang laki-laki penghuni surga. Laki-laki itu datang lagi gitu ya, udah ketiga kalinya Nabi menyebutkan bahwa laki-laki yang tadi itu adalah calon penghuni surga. Nah, kemudian ketika Nabi pergi ya, Abdullah bin Amr bin As mengikuti orang itu karena penasaran. Nabi udah 3 hari menyampaikan bahwa orang itu adalah calon penghuni surga, sehingga dia agak sedikit berbohong ya, aku ada masalah dengan ayahku ya, dan aku ingin ya untuk tidur ya bermalam di rumahmu selama 3 hari. Jadi menurutmu boleh nggak aku menginap ya 3 hari? Kemudian kata laki-laki yang divonis masuk surga tadi, dia menjawab silakan saja. Kemudian Anas berkata bahwa Abdullah bin Amr bin As bercerita bahwa menginap di orang tersebut 3 malam. Tetapi ketika menginap tidak sama sekali melihat, enggak tahajud ya, orang itu tidak tahajud. Hanya saja dia terjaga di malam hari ya, bolak-balik di tempat tidur, dan ia berzikir kepada Allah, bertakbir, sampai akhirnya bangun sholat subuh. Kemudian Abdullah bin Amr bin As berkata bahwa hanya saja aku tidak pernah mendengarnya berucap kecuali kebaikan. Jadi setiap ngomong itu hal-hal yang baik-baik gitu ya, dia tidak pernah ngomong hal-hal yang buruk. Nah, kemudian setelah 3 hari ya, sampai-sampai kata Amr bin As, dia sedikit meremehkan amal, gitu doang calon ahli surga teh amalannya juga gitu ya. Kemudian Amr bin As berkata kepada orang itu, wahai hamba Allah, sesungguhnya aku tidak ada masalah dengan ayahku gitu ya. Enggak sedang marahan dengan ayahku, tetapi aku mendengar Rasulullah berkata sampai 3 kali menyampaikan bahwa akan muncul kepada kalian seorang penduduk surga gitu ya, calon ahli surga, dan engkau yang muncul gitu ya. Itu sudah 3 hari Rasulullah bilang gitu, dan kau yang muncul, sehingga aku penasaran gitu ya, ingin lihat amalan kamu gitu ya, sehingga sudah divonis ahli surga. Tapi aku tidak melihatmu banyak beramal gitu ya. Maka apakah yang bisa mencapai derajat seperti itu ya? Jadi amalan apa yang sehingga Rasulullah mencap engkau adalah penduduk surga? Kemudian orang itu berkata, nggak ada amalan yang ya seperti yang kau lihat gitu ya, aku bahas seperti ini gitu ya amalannya. Kemudian Abdullah berkata bahwa ketika aku berpaling pergi ya, kata Amr bin As bahwa hampir mau pulang ya, ya udah pulang saja gitu ya. Nah, kemudian dia memanggilku ya, si laki-laki calon ahli surga tadi memanggilku bahwa amalanku hanya yang seperti engkau lihat, hanya saja aku tidak pernah hasud kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Abdullah berkata bahwa nah ini amalan yang menghantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan inilah yang tidak kami mampu. Jadi kadang kan kita ada rasa jengkel ya, ada rasa dengki, ada rasa hasud atas
kepada orang lain misalnya. Nah, ini orang ini yang ibadahnya biasa-biasa saja tetapi tidak pernah punya rasa jengkel ya kepada orang lain, tidak punya rasa dengki ya, ghillan kepada orang lain sesama muslim di sini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang untuk tidak hasud itu sulit gitu ya, prakteknya susah gitu ya, bahwa ketika melihat orang mendapatkan kekayaan kadang kita kayak dengki ya, ketika orang dapat mobil bagus kita dengki misalnya dan lain sebagainya. Orang-orang laris dagangannya kadang ada kedengkian. Nah, jadi konsekuensi dari keinginan itu tidak boleh saling mendengki. Wala tahasadu wala tabaghadu ya, jangan kalian saling hasud, jangan bermusuhan, jangan saling memutuskan hubungan. Jadilah hamba Allah yang kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba yang bersaudara. Jadi kalau kita tidak boleh saling dengki di antara kita, apalagi terhadap orang yang sudah berjasa, yaitu kepada muhajirin dan ansor. Nah, kemudian di sini terakhir ya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, jangan engkau tanamkan kedengkian. Itu harus dipinta sama Allah ya, karena memang susah manusia itu untuk tidak dengki tadi ya, sulit untuk tidak dengki. Kita harus mohon sama Allah supaya dihilangkan rasa kedengkian ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami lil ladzina amanu, dengki terhadap orang beriman, rabbana innaka raufur rahim. Nah, jadi ini adalah di antara doa kita ya, supaya tidak hasud. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Doa yang sangat bagus ya. Kita harus berjuang supaya hati kita tidak ada rasa hasud, tidak ada rasa dengki, tetapi terus qanaah ya, mengimani takdir, sehingga ketika ada orang yang mencaci maki kita ya, hati kita tenang bahwasanya hal itu dicatat ya, sudah dicatat oleh dalam 50.000 tahun yang lalu ya. Memang mudah-mudahan hati kita tentram untuk tidak punya rasa dengki, rasa dendam, karena Allah sudah menakdirkan ya perjalanan kehidupan manusia. Memang ada yang zalim, ada yang dizolimi, ada yang dengki, ada yang didengki, ada yang kaya, ada yang miskin. Maka kita yakin bahwa semua hal itu adalah sudah ditakdirkan sama Allah. Pokoknya membuat hati kita tentram, tidak ada dengki dalam hati kita, sehingga sebelum tidur kita berusaha membersihkan hati kita ya. Misalkan jangan sampai ya kita misalnya ketika ada yang kita maafkan ya, siapa yang dolim kepada kita maafkan. Kemudian karena iblis itu terus ya menggoda gitu ya, nah dan lain sebagainya. Jadi intinya kita simpulkan saja, karena ini ayat selanjutnya akan panjang lagi, ayat 11 ya. Allah menyebutkan 3 golongan yang mulia ya, yaitu orang-orang muhajirin, orang yang hijrah meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya untuk ya bataguna fadla minallah wa ridwana, untuk mengharapkan karunia dari Allah dan ridho dari Allah, rela ya sampai segitunya untuk mencintai Allah ya. Yang kedua adalah kaum ansor, orang yang senantiasa menolong ya, mereka mencintai orang-orang muhajir tanpa ada rasa dengki di antara mereka ya. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini orang-orang yang mendoakan orang muhajir dan ansor. Setelah itu Allah menyebutkan ya paragraf baru dengan topik ya, tentang orang-orang munafik di bawahnya ya, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk golongan ketiga yang walladzina ja'u min ba'dihim. Orang yang ketiga itu yang doanya tadi ya, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan sampai engkau tanamkan rasa dengki atau rasa hasud ya kepada orang lain, kepada orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Ini bagus ya untuk dihafalkan doanya, untuk dibaca sesering mungkin, karena memang hasud itu bahayanya bisa menghapus seluruh kebaikan kita ya. Kalau kita banyak pahala tapi masih ada rasa dengki sama orang, benci ketika orang dapat rezeki lebih, benci ketika orang-orang mendapatkan kebahagiaan, maka itu akan terhapus ya amalan-amalan soleh kita. Makanya ini sangat bagus untuk dibaca, diamalkan. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim ya, senantiasa kita baca. Hanya itu saja tadabbur kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya.
Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiron kepada Ibu Dokter Muntik yang telah menyampaikan materinya, yaitu tafsir surat Al-Hasyr. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu dari beliau yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hadirin yang Allah muliakan, kajian subuh ini dari awal sampai akhir telah selesai. Mari kita tutup dengan membacakan istighfar dan kifaratul majelis bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.